Shalom saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama dengan saya, Squanto Welty Isa. Bersama-sama kita untuk belajar firman Tuhan yang Sri Nubuatan. Dan pada hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar topik yang ke-12 yang bertajuk Pelan Allah diilustrasikan melalui kemah suci. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Pada waktu ini kami sangat bersyukur karena kami sudah diberkati Tuhan pelajaran-pelajaran Sri Nubuatan. Dan pada hari ini sekali lagi kami akan mendengar pelajaran topik yang ke-12. Kami mohon Roh Kudus-Mu, Malaikat-Mu, Yesus Kristus menyertai kami, agar kami diberkati dengan firman ini. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak Tuhan, layak menerima berkat daripada Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, lebih dari 3.000 tahun yang lalu, sebelum Allah memimpin orang Ibrani keluar dari tanah Mesir, orang-orang Ibrani itu telah kehilangan pengetahuan tentang Allah karena mereka berada di bawah perhambaan Mesir berabad-abad lamanya, saudara. Disebabkan nenek moyang mereka, saudara, takut dihukum, mereka sanggup melakukan apa saja yang diminta oleh pemerintah Mesir. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, jadi ini bermaksud mereka tidak bebas untuk menjalankan ibadah mereka pada hari Sabtu ataupun hari Sabat. Mereka yang berani menentang arahan pemerintah akan membahayakan nyawa mereka. Bagi mereka yang masih lagi mau bersandar pada Allah yang hidup pada waktu itu, mereka memerlukan iman yang kuat. Dan hanya sedikit daripada mereka yang masih setia kepada Allah. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sekurang-kurangnya ada satu pasangan yang berpegang teguh dengan iman mereka pada waktu itu. Mereka adalah ibu bapa Musa, saudara. Mereka adalah ibu bapa Musa. Mereka membahayakan nyawa mereka dengan membenarkan anak mereka hidup. Pada waktu itu Firaun telah mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki, dan semua bayi itu harus dihanyutkan ke dalam sungai Nil sebagai makanan bagi buaya. Akan tetapi pasangan yang takut akan Allah ini berusaha untuk menyembunyikan bayi itu, saudara. Mari kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 23 berfirman, karena iman baka Musa setelah ia lahir disembunyikannya selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ibrani 11 ayat 23. Apabila Musa sudah menjadi saudara, apabila Musa sudah menjadi dewasa, saudara, dia menolak untuk dipanggil sebagai cucu Firaun. Sebaliknya dia dengan berani keluar meninggalkan Mesir dan hidup berpindah rendah selama 40 tahun. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, apabila Allah memanggil dia untuk kembali ke Mesir dan melepaskan orang Ibrani pada awalnya, Musa enggan untuk mematuhinya. Allah menerima mereka yang enggan mematuhi arahannya, tetapi kemudiannya menyesali perbuatan mereka lalu mengikut Allah daripada mereka yang langsung tidak mengikuti arahannya sama sekali. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, apabila orang Ibrani berada di padang gurun selama 40 tahun,
Allah memberikan mereka suatu ilustrasi yang sangat mengagumkan, yaitu pelan menyelamatkan manusia dari dosa. Seluruh Alkitab menyatakan tentang pelan indah itu. Tetapi dalam seri ini, kita hanya akan melihat sebahagian daripadanya, saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi itu mengambil bentuk bangunan. Ilustrasi itu mengambil bentuk bangunan. Ia adalah sebuah kemah besar dengan mempunyai 2 bilik. Sekitar kemah itu ada sebuah halaman yang ditutup dengan pagar linen tinggi, dengan satu gerbang yang menghadap ke arah timur. Orang Ibrani diarahkan untuk melakukan banyak jenis perkhidmatan di sini yang merupakan simbol dari pelbagai keberanian dan aspek rencangan Allah. Tetapi terdapat 2 ritual yang nampaknya lebih penting daripada yang lain, saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama, setiap pagi dan malam, seekor domba akan dikorbankan. Ritual ini menjadi suatu kebiasaan bagi orang Yahudi, sehingga mereka tidak tahu maksud ritual itu, saudara. Sebenarnya arti ritual ini adalah setiap pagi dan petang kita harus berdoa dan meminta ampun dosa kita kepada Allah. Saya ulangi lagi, saudara. Arti ritual ini adalah setiap pagi dan petang kita harus berdoa dan meminta ampun dosa kita kepada Allah. Yang mana pada awalnya setiap pagi dan malam seekor domba akan dikorbankan. Dan pada hari ini, saudara, yang melambangkan setiap pagi dan petang kita harus berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Dan lebih daripada itu, saudara, ia menunjukkan bahwa kita memerlukan mangsa korban untuk mengambil tempat kita, untuk dihukum karena dosa-dosa kita. Sudah tentu darah lembu jantan dan kambing tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi perkara-perkara itu menunjukkan ke arah rancangan Tuhan untuk membawa Yesus ataupun Isa ke bumi. Ini yang dikatakan oleh pemazmur. Mari kita lihat di dalam Mazmur 40 ayat 6 hingga 8 yang berfirman, Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 6 hingga 9. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, dalam arti kata lain, saudara, Tuhan tidak gembira apabila Dia melihat korban yang dikorbankan untuk manusia, untuk meminta ampun atas dosa-dosa. Akan tetapi perkara itu harus dilakukan sebagai tanda bahwa suatu hari nanti Tuhan akan memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menjadi korban. Korban yang tidak bercelah dan sempurna, saudara. Mari kita lihat di dalam buku Yesaya 53 ayat 6 yang berfirman, kita semua seperti domba yang tersesat. Setiap orang mengambil jalan mereka sendiri. Akan tetapi Tuhan telah meletakkan semua beban dosa kita ke atasnya. Yesaya 53 ayat 6. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, itu merupakan salah satu daripada 2 upacara yang penting, saudara. Upacara ini dilakukan setiap hari. Ada banyak lagi yang dapat kita pelajari. Setiap hari imam yang bekerja untuk menolong upacara korban itu pergi ke bilik pertama di dalam kemah suci itu, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, ini adalah yang pertama dari 2 perkhidmatan penting ini. Ia berlaku setiap hari, saudara. Ia berlaku setiap hari.
Dan ada banyak lagi yang boleh kita pelajari. Setiap hari imam yang membantu pengorbanan pergi ke tempat pertama dari 2 ruangan tempat kudus itu, saudara. Dengan melakukan upacara ini, ia melambangkan bahwa Yesus akan melakukan perkara yang sama dalam 2000 tahun yang seterusnya selepas kematian Yesus. Dia tidak hanya duduk tanpa berbuat apa-apa di surga, saudara. Sebaliknya, dia bekerja sebagai imam besar di surga. Dalam pelajaran kita yang seterusnya, kita akan mempelajari tulisan Nabi yang menyatakan tentang pekerjaan Yesus di surga sekarang. Tetapi sekarang persoalannya, apakah upacara yang penting yang satu lagi ini, saudara? Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, upacara ini berlaku hanya sekali dalam setahun. Itu merupakan hari yang istimewa untuk pembersihan dan hari itu adalah hari yang sangat serius dari hari yang biasa. Pada waktu itu semua orang meluangkan masa untuk memikirkan semua dosa yang mereka perbuat sebelum ini. Setiap orang haruslah menyelidiki hidup mereka sendiri dan melihat jika ada sesuatu yang harus mereka perbaiki supaya mereka tidak berbuat dosa ataupun mereka bertobat, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, hanya pada hari istimewa itu imam besar akan masuk ke dalam bilik yang kedua di dalam kemah suci itu. Bilik itu dipanggil bilik Maha Suci. Apakah yang dilakukan di dalam ruangan bilik itu? Upacara itu melambangkan penghakiman sama seperti apa yang kita telah pelajari sebelum ini, saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan, terdapat batu yang mencatatkan 10 hukum di ruangan bilik itu. Batu itu diletakkan ke dalam meja yang bersalut dengan emas, dan di atas permukaan meja emas itu ada tempat duduk rahmat. Ada 2 malaikat, saudara. Ada 2 malaikat yang menghadap antara satu sama lain sambil memandang ke arah bawah. Ini melambangkan bahwa malaikat itu sangat berminat untuk mengetahui penghakiman yang berlaku di sorga, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, penghakiman itu melibatkan buku Daniel telah terbuka. Dalam penghakiman itu, dosa manusia akan dipadam dari buku itu apabila dia dianggap benar dan berhak menerima kehidupan kekal. Dalam case yang lain, ada nama manusia yang dipadam dari buku kehidupan. Apabila proses itu berakhir, buku kehidupan itu hanya mencatatkan nama mereka yang tidak lagi mempunyai dosa, saudara. Mencatatkan nama mereka yang tidak mempunyai dosa lagi, saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Jadi, Allah bukan hanya membersihkan hati manusia, tetapi buku kehidupan yang terdapat di dalam kemah suci juga turut dibersihkan. Disebabkan itu, hari itu dipanggil pembersihan kemah suci. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, dalam seri yang seterusnya, kita akan lihat apakah yang dimaksudkan oleh para rasul mengenai pekerjaan penghakiman yang istimewa itu, saudara. Dan kita akan melihat bagaimanakah ia berkaitan dengan kehidupan orang Melayu pada masa sekarang ini, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, terima kasih atas pemerhatian, penyertaan kepada kita melalui pelajaran kita pada hari ini, yaitu topik yang ke-12, dan kita akan bertemu lagi kembali pada topik yang seterusnya, yaitu topik yang ke-13 yang bertajuk 2300 hari untuk kerajaan Persia, Gersia, Roma sampai hari penghakiman. Jangan lupa kita akan bertemu pelajaran yang seterusnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga,
Kami bersyukur atas firman dan pelajaran yang kami telah dapat tadi, yang sangat memberkati kami. Dan biarlah berkat yang kami dapat dari pelajaran ini Tuhan, kami akan perdengarkan kepada orang lain juga, agar mereka juga mendapat berkat daripada firman-Mu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Tuhan, dan doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus. Amin.